Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Amar Wahid, NIM 2011127. Saya dari kelas PAI 2D. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit hadis tentang kaitan ilmu dan amal. Pengertian ilmu dan amal. Kata ilmu berasal dari kata kerja alima yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya. Dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi ilmu merupakan aspek teoritas dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Yang kedua, amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab amala yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yaitu baik atau yang patut. Menurut istilah, amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lain-lain. B. Hakikat ilmu dan amal dalam kehidupan. Hadis tentang menuntut ilmu. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Dari hadis tersebut tertera kepentingan ilmu pengetahuan yang harus menjadikan titik berat umat Islam dan bukan menjadi bahan kajian saja. Ilmu yang salah tanpa iman dan amal akan mencetuskan huru-hara di sana sini. Lihat saja kerusakan Israel terhadap Palestina dan bumi Islam yang lainnya. Semuanya karena ilmu yang tinggi tetapi digunakan ke jalan yang terkutuk. Seharusnya martabat dan kedudukan orang berilmu pengetahuan diperjelas lagi. Seterusnya, martabat dan kedudukan orang berilmu pengetahuan diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Al-Qur'an. Wahai orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah, Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. C. Kaitan ilmu dan amal perbuatan manusia. Ilmu tidak dapat dikatakan ilmu jika tidak dihubungkan dengan amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hubungan ilmu dan amal ini dengan pohon dan buahnya. Jika ilmu adalah sebatang pohon, maka amal adalah buahnya. Jika ilmu tidak disertai dengan amal kebajikan, maka ilmu tersebut tidak banyak berguna, laksana pohon yang tak berbuah. Dalam kitab Ta'limul Mutta'alim, Syekh Az-Zarnuji menerangkan bahwa banyak sekali umat Islam di masanya yang mengalami kegagalan dalam menuntut ilmu. Kegagalan yang dimaksud bukanlah kegagalan lulus atau tidak lulus dalam ujian sekolah. Akan tetapi, lebih jauh lagi merupakan kegagalan sebab tidak dapat menjadikan ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, ilmu yang tidak dapat dipetik buahnya menurut Syekh Zarnuji. Kegagalan ini disebabkan oleh kekeliruan motivasi menuntut ilmu. Niat, memilih disiplin ilmu, guru dan teman, kurangnya penghormatan terhadap guru dan orang yang berilmu,
kemalasan dalam belajar, kurangnya ibadah dan rendahnya sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah. Wara' atau menjauhi makan barang haram, zuhud melepaskan ketergantungan terhadap materi. Sementara seluruh hal di atas merupakan syarat-syarat dan jalan yang dibutuhkan oleh setiap pelajar dalam mencapai ilmu pengetahuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari syarat-syarat keberhasilan mendapatkan ilmu di atas, terlihat jelas bahwa sebenarnya pendidikan dalam Islam memberikan perpaduan yang indah antara ilmu dan amal. Bersedikat pada kesungguhan dalam mengasah potensi intelektual dan keikhlasan dalam beramal. Barang siapa yang berhasil memenuhi syarat-syarat dan benar dalam cara menuntut ilmu, niscaya mereka akan tercerahkan hati dan pikirannya. Mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri juga baik bagi masyarakat luas, serta akan selalu berada di bawah tunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan syarat-syarat yang diperlukan dalam menuntut ilmu dan belajar dengan jalan yang salah, maka sudah dapat dipastikan mereka akan mengalami kegagalan dalam memadukan antara ilmu dan amal. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah." Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, hewan-hewan dan hewan-hewan ternak, ada yang macam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha perkasa, Maha pengampun." Quran Surah Fathir ayat 28. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa khasyah atau takut pada Allah Subhanahu wa taala itu muncul dari ilmu dan pengetahuan yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan hal yang sama dalam hadis yang artinya, Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ia paham akan agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa paham akan agama Islam ini adalah kebaikan, karena jika berbuat atas dasar pengetahuan, maka ia akan optimal dan ihsan melakukannya. Sebaliknya, jika beramal tanpa ilmu, maka akan merusak, bukan memperbaiki. Hal ini sebagaimana penjelasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beramal tanpa disertai ilmu, maka amalnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang melakukan perjalanan pada rute yang salah. Orang yang beramal tanpa ilmu akan merusak daripada memperbaiki. Maka carilah ilmu yang tidak membahayakan ibadah, dan carilah ibadah yang tidak membahayakan ilmu. Karena ada satu kaum yang mencari ibadah tetapi meninggalkan ilmu, sehingga mereka mengangkat senjata melawan umat Muhammad. Seandainya mereka mencari ilmu, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.